Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi sinyal akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menundukkan Hamas. Rencana Israel itu pun disebut bakal direalisasikan dalam beberapa hari mendatang. Simak selengkapnya dalam video berikut. Sinyal perang dari Israel di jalur Gaza semakin menguat. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tidak akan ada situasi di mana Israel menghentikan perang. Artinya, Israel akan terus berperang melawan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu juga menyebut dalam beberapa hari mendatang pasukan Israel akan memasuki Gaza dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menundukkan Hamas. קודם כל, דברים השתנו. אנחנו עומדים, לא רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו בימים קרובים מאוד. נכנסים בכל העוצמה להשלים את המהלך. להשלים את המהלך זה להכניע את החמאס. זה להשמיד את החמאס. עכשיו הכוחות נמצאים שם. יכול להיות שהחמאס יגיד, פוס פוס פוס, אנחנו רוצים עוד לשחרר עוד הסירה בשביל... תבין, ניקח, ואחר כך ניכנס. אבל לא יהיה מצב שאנחנו נפסיק את המלחמה, אני לא אומר, אתה יכול לעשות הפסקת אש לזמן ידוע, אבל אתה לא יכול, אנחנו הולכים עד הסוף. Bahkan, Netanyahu menegaskan kembali klaim yang pernah ia lontarkan bahwa pemerintahannya telah membentuk sebuah badan untuk mengawasi rencana pemindahan penduduk Gaza. Namun Netanyahu menyebut pihaknya belum mendapatkan negara-negara yang mau menerima penduduk Gaza. Terbaru, pada Selasa 13 Mei 2025, militer Israel melakukan serangan di kota Gaza Selatan. Ya, setelah melakukan serangan terhadap rumah sakit Nasser di Khan Younis, Israel membombardir rumah sakit Eropa Gaza di kota Gaza Selatan. Militer Israel mengonfirmasi mereka bekerja sama dengan Badan Keamanan Internal Shin Bet untuk menyerang rumah sakit tersebut. Militer Israel mengeklaim rumah sakit itu sebagai pusat komando dan kendali bawah tanah untuk Hamas sehingga Israel menyerangnya. Selain karena disebut sebagai pusat komando dan kendali bawah tanah untuk Hamas, sasaran serangan udara Israel di rumah sakit Eropa di Gaza Selatan itu adalah pemimpin Hamas, Muhammad Sinwar. Ya, Muhammad Sinwar adalah seorang komandan militer senior Hamas, adik dari mantan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Setelah terbunuhnya komandan militer Hamas yaitu Mohammed Deif, Muhammad Sinwar mengambil alih kepemimpinan sayap militer kelompok tersebut. Kemudian, setelah kakak laki-lakinya terbunuh oleh pasukan IDF, ia menjadi pemimpin de facto kelompok militan tersebut di jalur Gaza. Para pejabat Israel menggambarkan Muhammad Sinwar sebagai orang yang keras kepala dalam hal negosiasi dengan kelompok militan untuk pembebasan sandera. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza yang dipimpin Hamas melaporkan 9 rudal menghantam dan mengelilingi halaman rumah sakit Eropa di Gaza Selatan hingga menewaskan 16 orang dan 70 lainnya terluka. Serangan udara di jalur Gaza pada Selasa 13 Mei 2025 juga menewaskan seorang jurnalis Palestina yang dituduh bekerja sama dengan Hamas. Ia adalah Hassan Aslih. Israel menuduh Hassan Aslih mengambil bagian dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza. Aslih juga disebut mendokumentasikan dan mengunggah rekaman penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan selama serangan yang dipimpin Hamas ke Israel. Menurut Federasi Jurnalis Internasional, sedikitnya 160 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh di Gaza sejak dimulainya perang. Sementara para pejabat di Gaza menyebut jumlah jurnalis yang tewas mencapai 215 orang. Mereka menuduh Israel sengaja menargetkan wartawan. Namun Israel membantahnya dan mengatakan bahwa mereka berusaha menghindari bahaya bagi warga sipil. Sebelumnya,
Serangan Israel juga menghantam lantai 3 gedung rumah sakit Nasser di kota selatan Khan Younis, tempat puluhan pasien dan korban luka dirawat. Salah satu bangunan rumah sakit Nasser termasuk peralatan medis dan tempat tidur di dalamnya dilaporkan rusak parah. Militer Israel mengatakan bahwa mereka melenyapkan sejumlah militan Hamas di rumah sakit Nasser. Serangan Israel di jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 52.000 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut. Blokade pasukan bantuan sejak 2 Maret 2025 juga telah menyebabkan penduduk Palestina berada pada resiko kelaparan yang kritis. Bahkan seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan pada Selasa 13 Mei 2025 bahwa kelaparan dan kekurangan gizi dapat berdampak jangka panjang pada seluruh generasi. Ya, rencana Israel untuk menaklukkan Hamas di jalur Gaza berdampak luas pada penduduk Palestina. Korban tewas, kelaparan, kekurangan gizi, dan kehancuran lainnya melanda wilayah kantong Palestina akibat perang yang belum kunjung usai antara Hamas dan Israel. Apakah Israel benar-benar akan mengerahkan kekuatan penuh untuk kembali memasuki Gaza dan melakukan serangan untuk menumpas Hamas? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.